Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tio Ganas. Seperti biasanya ya, saya akan memberikan beberapa contoh latihan soal khususnya untuk pretest PPG guru kelas MI ya, masih materi IPS profesional. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, ini gratis. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan terkait video terbaru pembahasan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. The social studies are the social science simplified of pedagogical purpose. Yang berarti penyederhanaan ilmu-ilmu sosial dengan tujuan A. Pendidikan, B. Pembelajaran, C. Studi sosial, D. Sekolah. Dari pemaparan ini berarti ada kata pedagogical purpose, berarti ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. IPS bersifat praktis dengan menggunakan berbagai model, strategi, dan metode serta media dalam kegiatan instruksional di sekolah berdasarkan kajian yang telah ditetapkan. Sedangkan ilmu-ilmu sosial terus berfokus kepada pengembangan teori dan prinsip-prinsip ilmiah. Pernyataan di atas menunjukkan perbedaan IPS dengan ilmu-ilmu sosial berdasarkan A. Pendekatan, B. Framework, C. Tujuan, D. Pendidikan. Kira-kira soal untuk nomor 2, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, framework. Lanjut soal nomor 3. Suatu peristiwa, hal, atau keadaan disebut fakta jika A. Benar terjadi, B. Real atau nyata, C. Bisa dibuktikan, D. Semua benar. Soalnya mudah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya, semua benar. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Fakta akan lengkap jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Kecuali A. Objektif, B. Petunjuk, C. Data, D. Konten. Nah, ini kecuali ya. Berarti yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, konten. Berarti fakta akan lengkap jika terdapat unsur objektif, petunjuk, data ya. Berarti konten bukan yang termasuk unsur fakta. Kita lanjut ke soal nomor 5. Peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti penebangan hutan, pembangunan gedung sekolah, KKN disebut fakta ya. Jadi ada fakta insaniah dan ada juga fakta alamiah. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas umat manusia. Berarti sudah jelas jawabannya yang A ya, fakta insaniah. Soal nomor 6. Gerhana matahari dan bulan, gunung Merapi, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang merupakan peristiwa yang bersifat A. Insaniah, B. Alamiah, C. Jasmaniah, D. Rohaniah. Ini juga soalnya gampang. Yang tepat yang mana jawabannya untuk soal nomor 6? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, alamiah. Karena beberapa kejadian ini merupakan dari unsur alami. Soal nomor 7. Terdapat 4 tipe konsep yaitu abstrak, konkret, kualitas, dan aktivitas. Nah, jika demokrasi dan revolusi itu merupakan tipe konsep yang mana? A. Abstrak, B. Kualitas, C. Konkret, D. Aktivitas. Nah, kalau demokrasi dan revolusi itu tipe konsep yang mana kira-kira? Yang abstrak ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kursi, meja, dan bangku
termasuk dari konsep apa? Nah, kalau kursi meja bangku itu termasuk konsep apa? A. Abstrak, B. Kualitas, C. Konkret, D. Aktivitas. Nah, kalau kursi meja bangku berarti yang mana gampang ini? Yang konkret, nyata ya. Lanjut soal nomor 9. Peta yang menggambarkan permukaan bumi seperti jalan, gunung, sungai, dan lainnya disebut A. Peta tematik, B. Peta relief, C. Peta khusus, D. Peta umum. Nah, kira-kira yang tepat yang mana jawabannya? Yang D ya, peta umum. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan jenis, peta yang biasanya dipasang pada dinding sekolah atau instansi termasuk A. Peta tematik, B. Peta khusus, C. Peta spesifik, D. Peta umum. Nah, kira-kira jawaban untuk soal nomor 10 yang mana yang tepat? Yang tepat adalah yang D ya, peta umum. Lanjut soal nomor 11. Salah satu syarat dalam pembuatan peta adalah ekuivalen. Artinya A. Sama bentuk, B. Sama luas, C. Sama bidang, D. Sama waktu. Nah, kalau ekuivalen, ya berarti kan ada konform, ada ekuivalen sama equidistance ya. Nah, berarti kalau yang ekuivalen berarti yang sama apa? Yang sama bidang. Nah, kalau yang sama bentuk itu yang conform ya. Kalau yang equidistance berarti sama luas atau sama jarak. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kegunaan inset pada sebuah peta adalah untuk menunjukkan A. Informasi-informasi yang ada pada peta, B. Arti simbol-simbol yang digunakan pada peta, C. Isi peta secara garis besar, D. Lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas. Nah, ini juga sudah pernah dibahas, berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat yang D ya, lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas. Soal nomor 13. Proyeksi peta dalam kartografi sangat diperlukan untuk A. Memperbesar peta, B. Menggambarkan muka bumi yang bulat ke gambar datar, C. Memperkecil peta, D. Mengetahui luas daerah pada peta. Soal nomor 13, jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Proyeksi peta dalam kartografi sangat diperlukan untuk yang B ya, menggambarkan muka bumi yang bulat ke gambar datar. Kita lanjut ke soal nomor 14. Peta kadaster pada umumnya menggunakan skala ya. Coba diperhatikan dari pilihan A, B, C, dan D. Nah, kalau peta kadaster berarti menggunakan skala yang mana? Kira-kira. Ya, jawabannya tepat adalah yang A ya. 1/100 sampai 1/5000. Kita lanjut ke soal nomor 15. Penggunaan simbol linier pada peta topografi biasanya menggambarkan bahwa daerah yang bersangkutan adalah A. Dataran rendah, B. Perairan laut, ya, perairan laut, C. Pegunungan, D. Jalan setapak. Soal nomor 15, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, perairan laut. Kita lanjut ke soal nomor 16. Diketahui sebuah peta berskala 1/21.000 akan diperbesar menjadi 3 kali. Maka skala peta tersebut berubah menjadi A. 1/42.000, B. 1/63.000, C. 1/7.000, D. 1/11.000. Nah, jika permasalahannya seperti ini, kemudian diperbesar menjadi 3 kali, berarti akan berubah menjadi berapa? Jawaban yang tepat yang mana kira-kira?
Yang C ya, 1/7.000. Nomor 17, soal nomor 17 yang termasuk peta khusus kecuali ya, A. Peta transportasi, B. Peta curah hujan, C. Peta pariwisata, atau D. Peta topografi. Ya, peta khusus berarti tentang suatu tema tertentu ya. Kira-kira berarti yang bukan termasuk peta khusus yang mana? Yang D ya, peta topografi. Lanjut ke soal nomor 18. Pembagian sejarah berdasarkan tema-tema seperti masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa kolonial bangsa Eropa merupakan contoh A. Kronik, B. Historiografi, C. Periodisasi, D. Kronologi. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kira-kira jawaban yang tepat. Jawaban yang benar atau yang tepat adalah yang C ya. Periodisasi ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Warna hijau dan biru tua di peta menunjukkan A. Dataran rendah dan pegunungan, B. Dataran tinggi dan laut dangkal, C. Dataran rendah dan laut dalam, D. Dataran rendah dan danau. Ini soalnya juga mudah, berarti jawabannya yang tepat yang mana? Kalau warna hijau untuk apa dan biru tua untuk apa? Jawabannya tepat adalah yang C ya. Warna hijau itu untuk dataran rendah dan biru tua untuk laut dalam. Jawabannya adalah yang C. Nomor 20, soal nomor 20. Warna coklat dan biru muda di peta menunjukkan A. Dataran rendah dan pegunungan, B. Dataran tinggi dan laut dangkal, C. Dataran rendah dan laut dalam, D. Dataran rendah dan danau. Ini juga soal mudah, warna coklat dan biru muda. Kalau biru muda berarti yang laut dangkal. Coklat berarti dataran tinggi. Berarti jawabannya yang mana? Yang B ya, jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 21. Serangan Jerman terhadap Polandia merupakan penyebab pecahnya Perang Dunia II. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah bersifat A. Kontinuitas, B. Kausalitas, C. Unik, atau D. Logis. Nah, di sini ada kata penyebab. Nah, ada penyebab. Berarti kalau ada penyebab, sebab akibat, berarti yang tepat yang mana? Yang kalau hubungannya sebab akibat, berarti yang tepat adalah yang B ya, kausalitas. Soal nomor 22. Sebagai ilmu, sejarah memiliki syarat-syarat sebagai berikut, kecuali A. Terdapat teori, B. Bersifat empiris, C. Memiliki metode, D. Memiliki rumus pasti. Ini yang kecuali, ya, yang kecuali. Berarti yang mana? Nah, syarat-syarat sejarah menjadi ilmu, ya, sebagai ilmu, berarti yang bukan yang mana kira-kira? Yang sudah jelas ini, berarti jawabannya yang mana? Yang D ya, memiliki rumus pasti. Soal nomor 23. Catatan kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan disebut A. Kronologi, B. Sistematika, C. Periodisasi, D. Kronik. Nah, soal nomor 23 kira-kira apa? Kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang D ya, kronik ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Dengan sifat uniknya, suatu peristiwa sejarah tidak dapat terulang atau terjadi lagi sama persis. Dengan demikian, sejarah disebut A. Peristiwa, B. Kisah, C. Seni, D. Ilmu ya. Hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang atau terjadi lagi yang sama persis. Berarti sejarah ini apa? Sifat uniknya yang mana? Sebagai apa? Iya, yang A ya, sebagai peristiwa. Ya, kita lanjut ke soal nomor 25. Suatu peristiwa sejarah dapat memotivasi pembacanya.
pernyataan di atas yang paling tepat adalah merupakan manfaat sejarah dari segi A. Edukatif, B. Rekreatif, C. Instruktif, D. Inspiratif. Nah ini ya ada kata memotivasi pembacanya. Berarti sudah jelas jawabannya yang mana? Yang D ya, inspiratif. Ini kan memotivasi pembacanya. Berarti yang inspiratif. Lanjut ke soal nomor 26. Pilih satu pernyataan yang paling tepat di bawah ini sebagai contoh kegunaan edukatif pada sejarah adalah A. Kisah sejarah membangkitkan semangat patriotisme dalam aspek edukatif. B. Kisah sejarah membuat seseorang bijaksana dalam menghadapi masa depan. C. Kisah sejarah memberikan suatu hiburan kepada para pembacanya. D. Kisah sejarah mendorong seseorang untuk cinta terhadap tanah air. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat yang B ya. Jawabannya yang B. Kisah sejarah membuat seseorang bijaksana menghadapi masa depan. Kita lanjut ke soal nomor 27. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan masyarakat. B. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tak perlu dirisaukan. C. Bangsa Indonesia mengakui kebinekaan sebagai kekayaan. D. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan. Nah ini Bhinneka Tunggal Ika. Sudah jelas ya jawabannya yang mana? Berarti yang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang D ya, keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan. Nah itulah tadi beberapa latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Nah bagi yang merasa ini videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat ikut belajar sebagai persiapan untuk mengikuti pretest PPG Kemenag tahun 2022. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.